Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang inovator, yaitu Ibu Novita Pertiwi, Mbak Novi ya panggilannya. Ya. Gimana Kak, apa kabar Mbak Novi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan membahas inovasinya Mbak Novi ini yang berjudul sabun formula ramah kulit. Itu utusan dari VJ Clean ya. Ya. Bisa kita lihat produknya sekarang ada di depan kita ya. Ada apa ijo-ijo kayak sabun gitu ya. Nah mungkin kita sebelumnya tanya dulu nih, apa latar belakang sampai ada ide untuk membuat sabun ramah formula ramah kulit ini? Silakan. Latar belakang saya membuat sabun kulit, sabun cuci piring yang ramah di kulit ini adalah saya ini mempunyai kulit yang sensitif terhadap sabun cuci piring merek lainnya. Dengan begitu saya ada ikut pelatihan di daerah Malang. Kemudian saya coba buat sendiri dan masih tetap panas juga di tangan saya. Saya melihat iklan di TV itu tentang hand body ya. Saya terpikir di benak saya juga, kenapa saya tidak mengaplikasikan bahan formula untuk membuat hand body ini dimasukkan ke dalam cairan pencuci piring. Nah, dari situlah saya uji coba bahan campur ini, campur itu, dan akhirnya saya menemukan formula ini. Dan sampai sekarang saya cocok, tangan saya tidak panas lagi. Ini udah berapa lama nih dari mulai ide, kemudian dicoba, kemudian sampai bisa jadi produk jadi ini berapa lama prosesnya? Mencobaan itu 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Berarti ini sudah dari kapan? Dari tahun lalu apa baru tahun ini? Udah 2 tahun lalu. Oh 2 tahun lalu Iya. malah ya? Dan ini sekarang produknya sudah dijual kemana-mana? Iya. Oke. Kalau proses pembuatannya sendiri seperti apa nih? Proses pembuatannya itu seperti biasa, dia adalah bahan Texapon, dicampur juga dengan yang lain seperti sitrun, dicampur juga dengan sedikit soda api dan bahan pembusa. Busanya itu ada 2 macam, pembusa bahan yang kecil, pembusa yang menjadi busa besar. Jadi sabun ini selain nama lingkungan juga busanya meluber gitu. Oh gitu. Iya. Tapi udah pernah dicoba untuk uji lab belum? Apakah memang terbukti memang setelah dipakaikan formula hand body lotion ya, itu memang tidak efeknya langsung terasa atau gimana gitu? Saya belum uji coba lab karena juga butuh biaya mahal kan. Beberapa customer saya bilang, saya pun sekeliling saya yang udah pakai ini semua bilang pada cocok. Oh gitu, jadi dia nggak panas gitu ya? Iya. Nggak panas, terus kemudian untuk kulit-kulit yang sensitif itu nggak ada masalah sampai detik ini gitu ya? Kalau selain dari untuk cuci piring yang kita tahu untuk membersihkan gitu, tujuannya sendiri Mbak Novi punya ide untuk bikin ini apa itu kira-kira? Pastinya saya ingin orang mendapatkan manfaat yang sama seperti saya. Tidak bagi yang kulit sensitif itu bisa teratasi kan, dan pastinya saya ingin mendapatkan keuntungan dari hasil yang saya uji coba ini. Berarti udah ada dampaknya ya dari hasil penjualan ini ya. Nah ini pemberdayaannya apakah karyawannya dari sendiri atau memberdayakan masyarakat di sekitar rumahnya Mbak Novi nih? Iya, saya ada 2 orang karyawan, dia meliputi segala hal dari pemasaran, dari packing, dan ikut buat juga. Itu tetangga sekitar, ada 2 orang. Jadi ada 2 karyawan yang memanfaatkan tetangga sekitar ya. Jadi membantu perekonomian keluarga mereka juga gitu ya. Kalau untuk hambatannya sendiri dari mulai pertama buat sampai sekarang udah jadi produk yang bagus kayak gini. Hambatan yang saya alami adalah di Palembang ini saya sulit mendapatkan bahan kimia yang lengkap gitu. Terus harga yang mahal di Palembang. Jadi saya itu harus order ke daerah Pulau Jawa dulu. Jawa baru kirim ke sini. Dan mengingat semua itu pakai ongkos yang tinggi ya. Terus supaya kualitas tetap bagus, saya juga harus ordernya berderum, bukan per kilo karena per takut gram ya. Ya.
Kalau kita beli ecer itu resiko barangnya hampir expire atau expire bisa dioplos oleh pedagang yang nakal dan nanti hasilnya tidak maksimal. Oke. Jadi saat ini distribusi bahan bakunya sendiri masih dari Pulau Jawa ya? Iya. Bukan dari Palembang gitu atau Sumsel sekitarnya? Palembang ada tapi kurang lengkap gitu. Oh gitu. Iya. Jadi saat ini supplier masih dari luar Sumsel gitu Iya. ya. Kalau dari sumber dayanya atau selain bahan ya, itu kan bahan bakunya kita hanya distribusinya saja, berarti belum masih terbatas ya di sini di Sumsel. Kalau dari segi sumber daya manusianya sendiri ada nggak hambatan, misalnya pegawai yang ini akhirnya berganti atau dari 2 tahun lalu sama tetap yang 2 orang tadi? Iya pastilah karena saya kan freelance jadi kayak gitu. Karena kalau habis baru buat lagi. Kita kan buatnya juga sekali jumlah banyak. Misalnya satu hari 500 liter, nanti sudah packing kan, off dulu mereka sampai selesai yang ini keluar semua baru pakai mereka lagi. Oke, jadi memang on off ya? Iya. Saat ini produknya udah dijual kemana aja nih? Produk ini sudah saya jual di marketplace, Facebook, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Simfonis, ada di Instagram juga. Oke, jadi udah masuk ke dalam kategori UMKM ya? Iya. Untuk izinnya sendiri gimana? Izin kami sudah ada izin edar Dinas Kesehatan dan sudah terdaftar di HKI merek. Oke, jadi ini udah ada mereknya ya? Mereknya apa nih? VJ Clean. VJ Clean ya, merek VJ Clean. Untuk kapasitas atau produksinya sendiri sudah berapa nih? Sampai dari 2 tahun lalu ada nggak peningkatan dari pertama sampai sekarang? Permintaannya ya? Iya. Itu ada berapa? Ya alhamdulillah ada peningkatan. Oke. Rata-rata itu 1 minggu ada 100 liter ya. Oh gitu. Iya. Jadi ini kalau yang besar ukurannya berapa liter nih? Yang besar ini 5 liter. 5 liter. Kalau yang ini? Yang ini 1 liter dan kemasan botol juga 1 liter. Oh 1 liter. Jadi kalau 1 bulan tuh 100 liter itu kemasannya apa aja? Yang penting 100 liter gitu ya? Iya. Oh rata-rata ya per bulan sekarang? Iya. Oke. Nah harapannya nih Mbak Novi untuk produk VJ Clean ini ke depannya seperti apa? Harapan saya adalah bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, semakin dikenal luas oleh masyarakat. Iya. Udah itu aja. Oke. Terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa, Mbak? Pesan dan kesan saya adalah terus berinovasi untuk menemukan masalah yang terbaik yang nantinya akan bisa kita atasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Perindustrian, Balitbang Sumsel, Gubernur Sumatera Selatan, dan tim kerja saya. Oke, terima kasih Mbak Novi atas kehadirannya, udah berbagi ilmu dengan kami di sini. Mudah-mudahan harapan ke depannya bisa terwujud dengan baik ya. Ya. Sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut tentang adanya inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan atau meninggalkan komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.